Dan lebih jelas putusannya sudah 4-5 bulan sidang, putusan setelahnya mengatakan pengadilan ini tidak berwenang, selesai. Dan pelapor dituntut mengganti rugi 1 juta sekian, selesai. Ini gampang. Inilah saya bilang proses pembodohan terus-menerus dilakukan dengan menerapkan namanya konsep post-truth. Yang matan, kalau kita bohong, kalau kita jahil, kita nggak benar, tapi kita lakukan secara terus-menerus, maka publik akan menganggap itu biasa dan benar. Saya bilang silakan aja buat orang yang SQ-nya jongkok, yang punya prinsip. Buat kita-kita yang memahami SQ itu nggak bisa dikadalin, tidak akan seperti itu. Tapi ini gambaran agar publik memahami. Kemudian lagi yang lain, ya apa yang bisa dilakukan? Ya kami melakukan yang bisa kami lakukan. Ada yang nanya, udahlah buat apa diterusin, udahlah nggak ada guna hasilnya apa, bela segala macam. Jawaban saya dan teman-teman dari UOT sederhana. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami adalah mengatakan yang benar secara jujur demi dan untuk keadilan. Soal hasilnya, lillahi ta'ala, Allah yang menentukan. Tapi paling tidak, kami mengatakan nama kami tidak akan ada dalam daftar nama. Bahkan saya mengatakan, kalau kita kembali menyimpang sedikit ke kampus, UGM nggak bisa berkutik. Rektornya dikendalikan kok oleh Seknek, Pak Prof. Pratikno apa segala macam. Ini nggak bisa bunyi. Karena tidak heran kalau keluar pernyataan, kami meyakini. Kok akademisi kampus ngomong kami meyakini, bukan ngomong fakta, kan ada datanya. Bahwa Jokowi itu bukan alumni agama. Ijazahnya palsu, suruh buktikan aja segala macam. Yang menarik dan juga tidak mengejutkan, tapi menggambarkan betapa parahnya, gugatan lewat pengacara kami, Prof. Egy Sujana, saya salah satu prinsipal dengan antara lain rekan kita, Fadila tadi juga bicara dan beberapa lagi yang lain, yang diajukan ke pengadilan di PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan akal-akalan selama 4-5 bulan bersidang, nggak ada hasil, nggak ada kemajuan, ngeles terus dari sidang. Kemudian solusinya adalah dengan e-court. Alasannya undang-undang mendukung. Jadi kayaknya kita nih goblok bener. E-court itu berlaku ketika COVID, sehingga orang tidak bisa ketemu langsung tapi harus online. Lah ini gak ada masalah COVID, bisa offline kok, dibikin online supaya ngeles. Itu yang pertama. Dan lebih jelas putusannya sudah 4-5 bulan sidang, putusan setelahnya mengatakan pengadilan ini tidak berwenang, selesai. Dan pelapor dituntut mengganti rugi 1 juta sekian, selesai. Ini gampang. Inilah saya bilang proses pembodohan terus-menerus dilakukan dengan menerapkan namanya konsep post-truth. Yang matan, kalau kita bohong, kalau kita jahil, kita nggak benar, tapi kita lakukan secara terus-menerus, maka publik akan menganggap itu biasa dan benar. Saya bilang silakan aja buat orang yang SQ-nya jongkok, yang punya prinsip. Buat kita-kita yang memahami SQ itu nggak bisa dikadalin, tidak akan seperti itu. Tapi ini gambaran agar publik memahami. Kemudian lagi yang lain, ya apa yang bisa dilakukan? Ya kami melakukan yang bisa kami lakukan. Ada yang nanya, udahlah buat apa diterusin, udahlah nggak ada guna hasilnya apa, bela segala macam. Jawaban saya dan teman-teman dari UOT sederhana. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kami adalah mengatakan yang benar secara jujur demi dan untuk keadilan. Soal hasilnya, lillahi ta'ala, Allah yang menentukan. Tapi paling tidak, kami mengatakan nama kami tidak akan ada dalam daftar nama mereka-mereka yang cuma jadi penonton dan atau pembaca sejarah. Apa yang kita jadikan pegangan? Orang yang melakukan sesuatu karena keyakinan dengan niat baik, tanpa ada kepentingan pribadi, pengen dapat imbalan dan sebagainya, disamakan dengan kekuatannya sama dengan 1000 orang
yang melakukan suatu karena ada interest atau kepentingan pribadi. Kira-kira ukurannya seperti itu. Tentunya angka ini bukan angka matematis ya, sebagai pembanding aja. Jadi kami akan jalan terus, silakan aja. UIWOT dan teman-teman yang tergabung dalam UIWOT, yang bersinergi dengan UIWOT, rekan-rekan alumni dari Universitas Pajajaran, Gajah Mada, dan lain sebagainya, kita berpikir, berbuat, dan bertindak yang sama dengan keyakinan dan dasar-dasar nilai yang sama, bahwa kita bukan orang yang transaksional. Kita melakukan karena keyakinan untuk tegaknya kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nah, moto dari UIWOT adalah moto UI, Veritas, Probitas, Justitia. Ada selintas di medsos, mungkin betul, mungkin enggak, kami belum mau ke proses. Beritanya menarik. Katanya di Solo itu sedang dibangun, sedang dilaksanakan proses membangun kota suci Yerusalem. Jadi kayak apa ya? Jadi dibikin tempat yang seperti Yerusalem sebagai kota suci segala macam. Ya ini kerjanya Yahudi lah. Kalau memang benar, kita cuma bilang ya mari kita lihat. Kenapa kok bisa? Ya karena umat sudah dikendalikan dan lebih sibuk urusan hitung-hitungan pahala dan masuk surga sendiri-sendiri. Ulama-ulama yang baik dibuat tidak berkutik, sebagian yang nurut dikasih imbalan-imbalan dan lain, bukan menuduh, tapi tunggu aja waktunya. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah beten sare, kita akan berjuang terus. Rekan-rekan alumni perguruan tinggi yang lain yang di luar UI, kami juga sudah mulai bergerak, siap-siap aja, hanya masalah waktu. Kalau ditanya apa yang dilakukan, tetap kami berangkat dari people power. Kami tidak akan konstitusional karena konstitusi sudah dikudeta. Itu aja. Silakan aja. Kita adu panjang napas. Jokowi tinggal berapa bulan lagi, siap-siap lakukan semaksimal yang Anda bisa. Kami akan berusaha supaya Anda turun dan Anda di kerangkeng. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, beliau tidak akan bisa menjelaskan, dan tolong pengacaranya itu Bung Otto Hasibuan, udah nggak usah ribut lah, tunjukkan ijazahnya aja lah. Karena di fotokopi yang rame kan di media, foto ijazahnya itu kata ijazah Jokowi, fotonya almarhum adik iparnya. Udahlah, jadi Bro Otto, ya saya sih ngerti, Anda kan dibayar buat itu, silakan aja lah. Orang cari makan kan masing-masing, silakan. Siapapun bebas menentukan pilihan, tetapi saya mengatakan manusia tidak bebas menentukan konsekuensi dari pilihan yang dia pilih. Jadi siap-siap aja. Kalau memang pilihan untuk mendukung ini nggak benar, silakan. Kalau Anda percaya, jalan terus. Tapi kami tidak mau berangkat dengan cara seperti itu, karena yang akan nanggung nanti kalau percaya. Karena kami yakin Gusti Allah betersare, maka orang keluarga, anak atau cucu yang kebagian dari rezeki dengan cara seperti itu harus bayar kosnya. Mungkin segera, mungkin nanti, tapi yang jelas selama dalam hidup kehidupan ini, mungkin sekarang, mungkin nanti akan bayar. Kita mendingan cari rezeki yang halal aja, yang diridhoi. Silakan Anda pakai basis itu, memilih itu silakan, itu pilihan Anda bebas memilih. Saya cuma mengingatkan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Baharudin yang berasal dari UIWOT Jakarta terus mengejar kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Nampaknya memang kasus ini akan terus berkelanjutan ketika Presiden Joko Widodo sebagai terdakwa dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Bambang Tri tak kunjung selesai. Tak kunjung selesai ini karena ijazah Presiden Jokowi tak kunjung terlihat di meja persidangan. Ini yang diharapkan para lawyer penggugat
kasus ijazah palsu milik Presiden Jokowi. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Profesor Bahaudin selaku guru besar UI Watch, yang bagaimana dia menyampaikan UGM dan yang terlibat sekolah-sekolah lainnya juga tidak bisa membuktikan bahwasanya ijazah Presiden Jokowi itu bisa ditampakkan di meja persidangan. Ini harapan masyarakat bagaimana Presiden Jokowi dengan legowonya ketika sibuk maka mengirim utusan, yaitu bisa Otto Hasibuan dan yang lain untuk mendatangkan ijazah asli miliknya sehingga kasus selesai, case close. Dan ini tidak akan menimbulkan kegaduhan atau keributan berkepanjangan karena kasus ini tidak selesai di meja persidangan. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.